Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk contoh 4.27. 4.27. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas teorinya atau introduction-nya tentang current mirror. Sekarang kita bahas contoh 4.27, 4.28, dan nanti ada tambahan sedikit apa itu konfigurasi dari current mirror ini. Jadi tidak cuma satu saja seperti halnya yang dijelaskan pada intro, pada teori pertama. Nah, nanti ada konfigurasi lagi, tetapi dia tergolong atau termasuk current mirror. Ada beberapa konfigurasi lagi, ada beberapa rangkaian lain yang termasuk current mirror. Oke, kita lihat untuk contoh 4.27 yang pertama ini. Calculate the mirrored current E in the circuit of figure 4.76. Jadi hitung arus yang dicerminkan pada rangkaian 4.76. Jadi arus yang dicerminkan, saya ganti pulpen. Nah, arus yang dicerminkan ini di sebelah kanan ya. Kalau tadi kita menamakannya arus beban IL ya. Sekarang di sini diistilahkan arus yang dicerminkan, nggak ada masalah, sama saja rangkaiannya dengan contoh ya hampir sama lah ya, hampir sama. Oke, kita lihat di sini. Saya langsung kasih jawabannya karena pendek ini di sini. I, nah nilai I ini sama dengan I kontrol. I kontrolnya ada di sini. Nah, ini R, kalau tadi kita namakan R, ini I kontrol. I kontrol. Nilai I sama dengan I kontrol sama dengan VCC minus VBE per R. Nah, VCC-nya sudah ada 12 volt, VBE 0,7, R-nya 1,1 kilo. Hasilnya di sini 10,27 mA. Sudah selesai soalnya. Jadi yang ditanyakan I saja di sini, hasilnya sebesar 10,27 mA. Ini transistor 1, ini transistor 2 yang identik. Oke, kita lanjutkan untuk soal 4.28. Di sini ada konfigurasi atau tipe rangkaian yang lain, tetapi dia termasuk current mirror. Jadi bukan rangkaian yang lain, tetapi dia termasuk current mirror. Jadi di sini ada 3 transistor. Kalau biasanya kita mengenal ada 2 transistor kan sebelumnya ya, ada 2 transistor yang identik yaitu Q1 dan Q2 itu. Tetapi sekarang kita punya 3 transistor. Jadi bercabang. Jadi kalau kita biasanya punya Q1 dan Q2 ini saja, sekarang ada cabangnya yaitu Q3 di sini. Dengan arus beban ya, kalau pada teori kita sebut arus beban, di sini disebut I. Arus yang dicerminkan ini ya. Antara arus yang berada pada Q3 dan Q2 ini sama. Oke, dan di sini ada I kontrolnya. Nah, pertanyaannya, calculate the current E through each of transistor Q2 and Q3 in the circuit. Jadi hitung arus I-nya, arus yang dicerminkannya yang ada pada Q2 dan Q3 pada gambar 4.77 ini ya. Di sini R-nya nilainya 1,3, VCC-nya 6 volt. Oke, langsung kita lihat jawabannya karena cukup singkat. Teorinya sama persis dengan sebelumnya, yaitu VBE1 sama dengan VBE2 sama dengan VBE3 dan IB1. Di sini IB1 saya kasih. Nah, untuk IB2 di sini dan IB3 di sini. Nah, seperti itu. Untuk VBE masing-masing ya, masing-masing transistor punya basis emitor. Basis emitor VBE. Q1, Q2 ataupun Q3 sama. Nah, selanjutnya ini ya IB1 sama dengan IB2 sama dengan IB3. Biasanya di sini dinamakan IB ya. IB. IB saja. IB1 sama dengan I kontrol per beta.
Mungkin di sini beta ya, betanya sama ya. Di sini karena nilai beta saja, maka betanya sama. Beta nilainya sama karena identik dia. Oke, IB1 sama dengan I kontrol ini per beta, dan IB2 sama dengan IB2 sama dengan I per beta, IB3 sama dengan I per beta. Dengan nilai I kontrol sudah pasti ya ini ya, I kontrol saya tulis di sini sama dengan I. Nah, sama dengan I. I kontrol per beta sama dengan I per beta sama dengan I per beta. Jadi sudah pasti sama seperti di teori sebelumnya, nilai I beban atau I yang dicerminkan, kalau di sini ya istilahnya I yang dicerminkan atau I beban itu sama dengan I kontrol. Jadi mau dibagi beta semuanya sama, nanti hasilnya semuanya sama. Nah, so I must be equal I control. Jadi I harus sama dengan I control. Untuk jawabannya di sini I control rumusnya standar VCC minus VBE per R. Nah, maka kita tulis angkanya VCC-nya 6, VBE-nya 0,7, R-nya 1,3 kilo. Hasilnya di sini 4,08. Rumusnya nggak ada bedanya dengan sebelumnya ya, karena di sini untuk Q2 dan Q3 itu terparalel. Jadi Q1, Q2, Q3 itu terparalel semuanya. Jadi nilainya sama. Teori yang digunakan sama dengan sebelumnya. Rumusnya tidak ada perbedaan di sini. Cuma ditambahin satu Q saja, yaitu di sini Q3. Untuk IB1-nya, IB2, IB3 itu nilainya sama persis. Begitu juga VBE-nya semuanya sama persis. Dan I kontrol sama dengan I ini merupakan keharusan ya, wajib ini nilainya. Jadi kita pakai rumus sama seperti sebelumnya, I kontrol sama dengan VCC minus VBE per R. Jadi di sini nilai I-nya juga segini, 4,08 mili ampere. Sama. Nilainya sama, nggak ada bedanya, walaupun dia jumlah transistornya 3 dengan rangkaian seperti yang ada di gambar 4.77 ini. Ya, karena ini bukan terseri, langsung terparalel, cuma cabang di sininya saja, jadi perlakuannya sama persis dengan sebelumnya. Seandainya dicabang lagi nggak ada masalah, ada 4 transistor umpamanya. Saya ingin menambahkan satu lagi, ini versi saya saja ya. Saya ingin menambahkan satu transistor lagi. Sebenarnya nggak ada masalah. Di sini anggap saja Q4 dan di sini ada I juga. Besarnya arus yang dicerminkan sebesar I. Ini anggap saja tambahan, maka di sini ada IB4 dan I yang ada di Q4 ini sama, hasilnya 4,08 karena semuanya terparalel. Gitu saja ya, nggak ada masalah. Rumusnya sama selama rangkaiannya seperti ini. Mau saya tambahin satu lagi menjadi Q5, nggak ada masalah, hasilnya sama. Jadi seperti itu. Kalau rangkaiannya seperti ini, seperti yang tertampil di 4.77, masih menggunakan rumus dasar yang current mirror. Oke, selanjutnya ini ada versi lagi, ada versi lain dari rangkaian current mirror, ada versi lain. Ini versinya. Figure 4.78 shows another form of current mirror to provide higher output impedance than that of figure 4.74. Jadi gambar 4.78 ini merupakan versi lain dari current mirror. Versi lain dari current
mirror. Nah, tujuannya apa di sini rangkaian ini? Untuk menghasilkan impedansi output yang lebih tinggi. ZO dia lebih tinggi nilainya daripada rangkaian dasar awal. Nah, daripada rangkaian dasar yang saya perkenalkan pada introduction itu. Nah, ini memiliki impedansi output yang lebih tinggi. The control current, nah ini beda lagi rumusnya nanti. Ini menggunakan tiga transistor Q1, Q2, dan Q3. The control current through R is, jadi arus kontrolnya, I kontrolnya itu sama dengan VCC minus 2 VBE per R. VCC minus 2 VBE per R, kita lihat di sini. I kontrolnya masuk pada node ini ya, dia terpecah menjadi dua ya, jadi seperti ini ya. Oke, kalau node ini kita jabarkan ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, IM sama dengan sigma I keluar. Yang masuk adalah I kontrol sama dengan I yang keluar sama dengan tercoret. I yang keluar sama dengan IC plus di sini IC per beta, IC per beta, IC per beta. Oke, IC per beta ini adalah rumus basis ya, IB-nya yang di Q3. Oke, untuk ini adalah node, terus persamaannya seperti ini ya. I kontrol sama dengan IC plus IC per beta. Untuk I kontrol sendiri itu bisa kita cari menggunakan rumus seperti rumus dasar, tetapi di sini ada sedikit perbedaan. VCC minus 2 VBE per R. Bedanya di sini ada 2 VBE dikurangi 2 VBE, tidak dikurangi VBE saja. Kenapa ini 2 VBE? Jadi 2 kali VBE karena VBE yang ada di sini yang apa itu namanya, yang masuk dalam analisa itu nanti ada dua step di sini, 2 tingkat. Kalau yang sebelumnya cuma 1 tingkat. Nah, kalau yang sebelumnya cuma 1 tingkat yaitu VBE 1 dan VBE 2, di mana VBE 1 dan VBE 2 terparalel sehingga cuma dianggap seperti 1 VBE saja. Kalau di sini ada 2 tingkat. Ada 2 tingkat VBE. Yang pertama VBE-nya Q3. Jadi basis emitor. Di sini VBE 3, di sini VBE 2 plus minus ya. Ini VBE 1. Jadi arusnya akan lewat yang pertama kali untuk men-trigger transistor ini, arus untuk men-trigger basisnya transistor ini lewat di sini ya. Arus yang pertama kali untuk men-trigger transistor Q3 ini lewat di sini. Nah, VBE yang pertama masuk di Q3. Selanjutnya VBE yang kedua masuk di Q2 dan Q1. Jadi ada 2 tingkat atau 2 kali arus itu melewati VBE. Yang pertama VBE-nya Q3, terus VBE-nya Q2 dan Q1 secara bersamaan. Kita hitung 1 VBE-nya. Berarti totalnya VBE yang dilewati ada 2, yaitu Q3 dan Q1 plus Q2 secara bersamaan. Seperti itu. Makanya di sini ada 2 VBE. Ya. Ingat VBE-nya VBE 1 dan VBE 2 ini terparalel. Berbeda dengan VBE 3, posisinya ada di atas sini. Jadi harus lewat sini dulu, terus lewat sini. Nah,
VCC minus 2 VBE per R. Dia ekuivalen dengan seperti rumus ini ya. I kontrol sama dengan IC plus IC per beta. Nah, untuk menyamakan penyebut, IC ini dikali dengan beta per beta. Jadi agar menjadi seperti ini. Jadi untuk ini, nah, IC-nya dikali beta per beta. Nggak cukup ini kayaknya. Oke, kita hapus saja. Jadi di sini IC-nya dikali beta per beta ya. Beta per beta. IC-nya tetap beta IC. Nah, kan penyebutnya sudah sama, yaitu beta. Tinggal gabungkan saja IC per beta. Berarti plus IC di sini. Nah, penyebutnya beta saja. Selanjutnya, kita keluarkan IC-nya. Nah, ini kita keluarkan IC-nya ini, nanti akhirnya akan menjadi seperti ini persamaannya. Coba kita keluarkan di bawahnya ya. Di bawahnya kita ganti warna. Jadi kalau ini cuma menyamakan penyebut saja sehingga IC-nya bisa kita keluarkan. IC keluar. Ini tinggal beta, ini tinggal 1. IC kali beta plus 1 per beta. Jadi beta plus 1 per beta itu kan beta plus 1 di sini kan nilainya nilai 1, angka 1 di sini itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai beta. Anggap saja minimal nilai beta 50. Maka 1 ini bisa kita hilangkan. Nah, berarti tinggal beta per beta kan di sini. Nah, berarti bisa kita hilangkan juga betanya. Jadi tinggal IC saja di sini. Nah, jadi seperti itu. Saya ulangi lagi, ini IC-nya dikeluarkan. Jadi IC-nya ini dikeluarkan. Jadi di sini tinggal yang di dalam kurung tinggal beta plus 1 kan ya. Per beta, penyebutnya masih sama, per beta. Nah, beta plus 1 ini, plus 1, angka 1 ini nilainya jauh lebih kecil dari nilai beta itu sendiri. Minimal nilai beta 50, anggap saja seperti itu. Nah, berarti ini tinggal beta saja, yang plus satunya bisa kita hilangkan karena sangat kecil. Tinggal beta saja, yang atas beta, yang bawah juga beta, bisa dicoret, tinggal IC saja. Makanya di sini ditulis ekuivalen dengan IC. Berarti nilai I kontrol itu ekuivalen dengan IC. Bisa kita lihat juga ya di sini. Ini kan arus basis ya, IB ya, anggap saja IB3 di sini. Rumusnya IC per beta. IB3 ini kan arusnya sangat kecil dibandingkan dengan I kontrol dan IC. Sama dengan teori sebelum-sebelumnya, bahwasanya arus IB itu memang sangat kecil, satuannya mikroampere, sehingga bisa diabaikan. Nah, makanya di sini dihasilkan I kontrol ekuivalen dengan IC. Terus kita lanjutkan di sini assuming that Q1 dan Q2 are well matched. We find that the output current E is held constant at I ekuivalen dengan IC sama dengan I kontrol. Jadi seperti itu, nilai I sama dengan IC sama dengan I kontrol. Untuk Q1 dan Q2 ini kita buat kita buat identik ya, kita buat sama seperti di teori yang current mirror itu kita buat sama. Kalau Q1 dan kalau Q1-nya TIP41, Q2-nya juga TIP41, anggap saja seperti itu. Again, we see that the output current E is a mirrored value of the current set by the fixed current through R. Jadi di sini juga kita melihat nilai I, nilai arus I yang dicerminkan, nilai arus yang dicerminkan ini atau pada teori sudah kita bahas di sini adalah arus beban gitu ya, diistilahkan arus beban. Lagi-lagi dia
ditentukan besar kecilnya ditentukan oleh e-control. Di sini current set by the fixed current through R. Ini yang dimaksud adalah e-controlnya. E-control. Ya. Arus yang tercermin yaitu I ditentukan oleh e-control yang dimaksud di poin ini seperti itu. Ya. Sesuai dengan persamaan yang ini. Sama persamaan dengan ini. Oke, ada lagi versi lain untuk current mirror. Figure 4.79 shows still another form of the current mirror. The junction field effect transistor provides a constant current set at the value of IDSS. Jadi ada versi lain, jadi nggak cuma seperti contoh 4.28, terus gambar 4.78 ini yang barusan kita bahas. Ada lagi gambar 4.79, ini adalah juga current mirror. Current mirror dengan versi lain agak berbeda di sini. Dia menggunakan JFET. Di sini JFET ya, junction field effect transistor. Saya singkat JFET, ini JFET. JFET. Jadi Q3 ini adalah JFET. Nah, untuk arus kontrolnya di sini adalah IDSS. Nilai arus yang mengendalikan nilai I yang ada di sini adalah IDSS. Maka this current is mirrored. Arus IDSS ini dimirrorkan resulting in a current through Q2 of the same value, akan menghasilkan arus yang dimirrorkan atau dicerminkan pada Q2 yaitu sama dengan nilainya IDSS ini. Nah, ini versi lain lagi. Jadi ternyata untuk current mirror ini ada beberapa versi. Mungkin versi yang awal kita bahas di intro tadi atau di teori. Ada yang PNP juga ya, tadi pada simulasi ada yang PNP. Nah, selain yang NPN kita bahas semuanya di sini. Selanjutnya pada contoh 4.28 dia menggunakan paralel. Jadi di paralel ini tidak cuma Q1 dan Q2, dia diparalel dengan Q3 di sini. Mungkin juga diparalel dengan Q4 di sini. Nanti kalau ingin tambah lagi bisa diparalel dengan Q5. Jadi seperti itu. Dan ujung-ujungnya nilainya sama. I-control sama dengan I. Dengan I-control rumusnya sama persis dengan yang ada di teori. Jadi seperti itu. Nggak ada bedanya ini rumusnya. Terus variasi yang selanjutnya yaitu seperti ini. Variasinya rangkaiannya seperti ini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan impedansi output yang lebih tinggi di sini. Jadi seperti itu. Ada 3 transistor dirangkai sedemikian rupa. Untuk Q1 dan Q2-nya seperti ini ya, Q1 dan Q2-nya. Nah, untuk Q3 ini basisnya diambil di bawah nilai R ini, di bawah resistor pas ini. Jadi seperti ini. Untuk arus I-nya itu sama dengan I-control. Sama. Tetapi untuk rumus I-control ini sedikit berbeda pada gambar 4.78 ini. Rumusnya adalah VCC minus 2 VBE per R. Ada duanya ini yang membuat berbeda ya, sedikit berbeda di sini. VCC minus 2 VBE. Atau bisa kita gunakan kalau memungkinkan ini ya pakai ini. Kalau memungkinkan yang VCC minus 2 VBE pakai ini juga nggak ada masalah. Selanjutnya untuk versi yang lain, gambar 4.79 ini, dia memanfaatkan JFET, Junction Field Effect Transistor, di mana arus yang dimirrorkan atau dicerminkan ini, I besar ini sama dengan IDSS. IDSS pada JFET. Jadi seperti itu. Nah, inilah beberapa versi dan contoh pertanyaan ya di sini. Ada beberapa versi dari current mirror. Selanjutnya kita akan membahas tentang current source. Current
source circuit pada video selanjutnya. Terima kasih.